Halo semuanya, ketemu lagi bareng Chris dari Delight Photoworks. Kali ini kita bakal ngobrol tentang marquee tools. Tools ini digunakan untuk seleksi. Jadi saya akan jelasin sedikit prinsip-prinsipnya nih. Jadi pertama, shortcutnya untuk rectangular marquee, untuk marquee tools ini shortcutnya adalah M. Oke, M marquee. Nah, seperti tools-tools Photoshop yang lain, atribut dari tools itu akan ada di atas. Ini bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau bikin apa? Oke, langsung aja deh contohnya. Sekarang kita pakai marquee tools. Caranya kita klik di satu titik, terus drag. Tarik mouse-nya sampai ke ujung dari seleksi yang kita mau. Seperti ini. Oke. Nah, option ini untuk apa? Option ini untuk seperti ini. Ini seleksi pertama. Kalau optionnya di yang pertama nih, kalau kita buat seleksi lagi, yang pertama tuh hilang. Yang dipakai hanya seleksi yang terakhir, yang aktif. Tuh. Oke. Oke. Nah, opsi kedua untuk apa? Opsi kedua tuh ini. Kalau kita sudah punya seleksi, oke, lalu kita ingin menambahkan seleksinya, tuh, dia akan nambah terus. Misalnya seleksinya kurang atau apa gitu, kita bisa tambahin pakai ini. Nah, yang ketiga, ini untuk mengurangi justru sebaliknya. Jadi kalau kita seleksi di sini, seleksi yang tadi itu kepotong. Tuh. Oke. Ini kita potong tengahnya. Oke. Ini kita potong. Seperti itu. Oke. Nah, lalu yang terakhir ini jarang dipakai sih sebenarnya, cuma dia hanya mengambil area yang berpotongan. Misalnya seleksi yang kita bikin yang terakhir ini seperti ini. Tuh. Yang ke bawah hanya yang berpotongan aja dengan seleksi kita, sisanya hilang seleksinya. Oke. Ini tujuannya yang 1, 2, 3, 4 option ini gitu. Lalu seleksi ini untuk apa? Macam-macam fungsinya. Cuma intinya seleksi ini adalah untuk mengisolasi area yang mau kita kerjakan. Misalnya saya pakai brush nih ya, warnanya oke lah, biru nih. Kalau saya menggambar di luar area seleksi, itu nggak bisa. Tuh, ini saya coba gambar di luar, nggak bisa. Kita hanya bisa menggambar di area yang sudah kita seleksi. Hanya di sini. Saya ganti warna deh. Misalnya kuning. Kayak gini. Oke. Kita hanya bisa menggambar di area yang sudah kita seleksi. Gitu. Makanya kalau selesai kita bikin seleksi, ini select, deselect, Ctrl D, supaya kita bisa menggambar lagi di area lain di luar seleksi. Kalau enggak ya nggak bisa, tetap aja kita hanya bisa menggambar di area yang sudah kita seleksi. Oke, itu tentang marquee tools. Lalu saya undo aja. Wait. Oke, deselect juga bisa tadi. Ini ada yang namanya feather. Bedanya apa? Sekarang kalau misalnya feathernya 0, kita buat seleksi ya, supaya kelihatan, kita isi warna deh ya. Warnanya pakai apa? Mau pakai brush boleh, mau pakai paint juga boleh, dua ini. Misalnya saya pakai paint biar cepat. Tuh. Oke.
lalu deselect. Jangan lupa di sini select, deselect atau Ctrl D ya. Kita buat seleksi lagi yang kedua, tapi fadernya misalnya 20 deh. Satuannya pixel ya, 20 pixel. Artinya saya bikin seleksi yang 20 pixel fadernya, artinya pinggirannya akan lembut. Tuh. Deselect. Ini bedanya. Yang beda tuh pinggirannya. Yang satu pinggirannya tajam karena fadernya 0. Yang kedua ini pinggirannya lembut karena fadernya 20 pixel. Jadi ya tergantung kita mau bikin seleksi seperti apa. Kalau mau bikin yang pinggirnya tajam ya artinya kita pakai fadernya 0. Kalau pinggirannya mau lembut, kita pakai fader yang lebih besar, mau 10, 15, 20, 30. Silahkan. Oke. Nah, satu lagi yang penting, ntar saya hapus dulu ini, saya undo aja deh. Ini style. Kalau yang normal, artinya kita bisa bikin seleksi, tentukan sendiri titik-titiknya mau di mana, area mana yang mau kita seleksi. Kalau fix ratio, kita misalnya pengen bikin seleksi yang ukurannya 4:3 kayak gini nih, 4:3 ya. Jadi setiap kita drag ini dia akan selalu mempertahankan proporsinya 4:3. Oke. Ini rasionya fix. Kalau mau dibalik 3:4, di sini ada tombol. Klik aja di sini. Ini berbalik udah 3:4 nanti sebentar. Nih. Jadinya portrait. Kalau kita balik jadinya landscape. Oke. Ini rasionya fix. Rasionya 4:3. Mau kita rubah jadi 1:1 misalnya buat Instagram gitu. Selalu kotak. Oke. Ini fix ratio. Kalau fix size ya, ini ukurannya kita tentukan fix. Artinya bukan cuma rasio. Kalau kita mau bikin 2 cm kali 3 cm, tuh, otomatis dia ukur 2 kali 3 cm. Oke. Seperti itu. Kalau mau misalnya 16 cm kali 20 cm, kira-kira segini ya. Biasanya sih kita pakai normal sih, sama fix. Normal sama fix ratio, kalau itu jarang dipakai. Biasanya size ini ditentukan pada saat kita terakhir, pada saat mau ngeprint sesuai dengan ukuran, misalnya 20R rasionya berapa, 16R kayak gitu. Oke, itu aja untuk marquee tools. Jangan lupa shortcutnya M. Oke. Nah, berikut ini beberapa tips dan triks yang sering saya pakai berhubungan dengan marquee tools ini pada saat kita ngedit foto nih. Ini kebetulan saya ada foto waktu saya ke Malang, pantai apa namanya itu ya, kira-kira 2 bulan kemarin lah. Kita coba edit foto ini ya dengan marquee tools. Jadi gini, saya berencana untuk membuat teks di bagian atas ini menjelaskan tentang pantai ini. Oke, pura ini. Jadi pertama-tama selalu duplikat gambar kita. Caranya saya ulang. Ini di drag aja ke bawah. Create new layer. Langsung jadi. Atau kalau mau pakai shortcut, shortcutnya itu Ctrl J.
Saya ulang, Ctrl Z nih. Saya tekan Ctrl J, aktifkan dulu layernya, lalu Ctrl J. Sama kok. Terserah mau pakai cara yang mana. Oke. Nah, dari sini saya buat layer baru. Lalu saya kasih ruangan, saya seleksi area yang akan ada teksnya nanti. Di sini misalnya. Lalu saya pakai paint atau shortcutnya G ya, pilih warna hitam deh, seperti ini. Lalu jangan lupa setelah kita select, kita deselect ya, Ctrl D atau select, deselect. Nah, teksnya ini akan ada di sini nanti. Oke, selanjutnya kita buat layer baru. Di sini isinya teks yang pertama, yaitu tulisan misalnya Malang. Kok nggak kelihatan? Karena warna teksnya hitam. Oke, kita bisa select semua, ganti jadi warna putih. Nah, seperti itu. Oke, ketinggian nih. Kita gunakan move tools, kita turunin ke bawah sedikit. Seperti ini. Lalu kita buat layer satu lagi, new layer yang sebelah sini, kita klik. Lalu kita ke teks lagi. Dengan ukuran yang lebih kecil, misalnya 24. Bla 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 bla. Contoh, ini contoh. Oke. Nah, lalu ini kita kecilin, edit, transform atau free transform, ini Ctrl T, kita kecilin misalnya seperti ini. Oke. Nah, kalau mau rata di kanan juga boleh, buat lebih artistik. Kita pakai move tools lagi, kita pindahin ya, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, setelah itu bagian ini kan terlalu tebal nih, hitam, maksudnya kita bisa rubah opacity-nya jadi lebih tipis. Misalnya hanya segini. Lalu kalau ini terlalu jauh ke bawah, kita bisa naikin ke atas dengan move tools. Say segini deh, seperti itu. Udah selesai. Itu salah satu contohnya. Oke. Nah, sekarang saya hapus, saya buat contoh lagi. Oke. Ini kita pilih selection tools, yang marquee tools, maaf. Kita pilih segini misalnya. Lalu layer, new layer via copy misalnya. Oke. Nah, kita lihat ini kan sudah ada layer baru yang hasil kopian sesuai dengan area yang sudah kita seleksi tadi. Oke, biar nggak bingung, kita matiin aja yang ini. Nah, ini kita tekan Ctrl T atau edit, free transform ya. Lalu ini kita kecilin misalnya segini deh gitu. Oke. Nah, kemarin di move tools ini kita udah belajar kan cara menyimpan foto ini ada di tengah. Caranya gimana?
Caranya kita seleksi dulu seluruh bagian kanvasnya seperti ini, lalu pindah ke Move Tools. Di sini kita bisa align horizontal dan align secara vertikal. Nah, ini dia sudah ada di tengah. Oke, lalu deselect karena kita tadi sudah ambil selection. Kita nyalakan lagi visibility-nya yang bawah ini, lalu kita bikin lebih gelap jadi seakan-akan dia jadi frame. Misalnya mau pakai level boleh, mau pakai tools yang lain juga boleh. Kita coba pakai levels ya. Ini lebih terang, ini lebih gelap. Extreme. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Ini misalnya kurang besar, ya tinggal edit, transform, free transform nih. Tinggal tarik deh. Nah, satu lagi tipsnya, kalau kita tahan Alt, dia akan mempertahankan posisi titik tengahnya ini, anchor point-nya ini. Kalau nggak kita tahan Alt, tuh miring-miring. Kalau kita tahan Alt, dia tetap di tengah. Oke, tahan Alt. Selesai. Jadi kita seperti itu. Itu selection, itu marquee. Oke. Ini cuma contoh, karena yang penting kita sudah tahu fungsinya. Tinggal teman-teman berkreasi aja. Mau bikin seperti apa dengan tools-tools yang ada di sini. Masih banyak, kita bisa bikin banyak. Yang dua tadi itu hanya contoh. Silahkan bikin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Sementara untuk marquee tools itu segitu aja. Nanti berikutnya kita bahas tools-tools yang lain, selection yang lain. Kemungkinan besar sih kita bahas lasso sama ini nih, quick selection. Jadi stay tune, follow, subscribe, like, nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada video baru dari D-Light, teman-teman bisa langsung update. Oke? Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.